Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Halo, sahabat rumah belajar. Semoga kalian selalu semangat mengikuti sesi belajar kali ini. Sahabat rumah belajar, perkenalkan, nama saya Yusti Ayu Sukmawati, SPD, mengajar di SDN Torwe, Kecamatan Torwe, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya adalah peserta pembatik level 3 tahun 2022. Pada kali ini kita akan belajar materi tentang keseimbangan ekosistem. Materi kelas 6 sekolah dasar. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa menyebutkan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang kedua, siswa menyebutkan bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia dan pengaruhnya terhadap keseimbangan populasi dan tumbuhan. Sahabat rumah belajar, di sini adakah yang sudah tahu apa itu keseimbangan ekosistem? Baiklah, sahabat rumah belajar, mari kita mulai belajar. Keseimbangan ekosistem adalah kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Ekosistem yang dikatakan seimbang adalah apabila semua komponen baik biotik maupun abiotik berada pada porsi yang seharusnya, baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Ekosistem adalah tempat saling memberi dan menerima antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Beberapa contoh komponen abiotik adalah air, udara, cahaya, matahari, tanah, tipografi, dan iklim. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem adalah yang pertama, perpindahan penduduk. Yang kedua, penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembuangan sampah dan pembuangan limbah. Yang keempat, penambangan. Yang kelima, penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan menggunakan bahan kimia. Sahabat rumah belajar, ini adalah gambar perpindahan penduduk. Yang kedua, gambar penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang ketiga, gambar pembuangan sampah dan pembuangan limbah. Yang keempat, gambar penambangan. Dan yang kelima adalah penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan, yaitu menggunakan bahan-bahan kimia. Yang keenam, pembangunan industri. Yang ketujuh, perburuan liar. Yang kedelapan, penangkapan ikan secara liar menggunakan dinamit atau pukat harimau. Dan yang kesembilan, pengeboran minyak di laut. Dan yang ke-10, perusakan terumbu karang. Sahabat rumah belajar, ini adalah gambar pembangunan industri. Yang berikutnya adalah gambar perburuan liar. Yang berikutnya adalah penangkapan ikan secara liar menggunakan dinamit atau pukat harimau. Gambar yang berikutnya adalah pengeboran minyak di laut. Yang ke-10 adalah perusakan terumbu karang. Sahabat rumah belajar, ketidakseimbangan populasi tumbuhan karena manusia. Tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Pohon jati adalah salah satu tumbuhan yang dimanfaatkan manusia. Pohon jati diambil kayunya untuk pembuatan perabotan rumah tangga. Kayu jati merupakan kayu yang memiliki kualitas tinggi, seratnya halus dan bagus. Kayu jati tidak disukai rayap, ngengat, dan serangga lainnya. Kayu jati juga tidak pernah lapuk. Pemanfaatan yang berlebihan dan tanpa pelestarian kembali mempengaruhi keseimbangan ekosistem lingkungan.
Pemanfaatan kayu untuk berbagai keperluan secara berlebihan dapat menyebabkan gundulnya beberapa wilayah hutan di Indonesia. Kayu-kayu ditebang menggunakan gergaji mesin. Hal ini akan semakin mempercepat kerusakan lingkungan. Begitu juga pembakaran hutan untuk lahan pertanian. Kegiatan manusia dan populasi tumbuhan mempengaruhi populasi tumbuhan di hutan. Populasi akan terjaga jika manusia melestarikannya. Usaha-usaha untuk melestarikan hutan antara lain penebangan hutan secara terpilih, reboisasi, pembuatan cagar alam untuk tumbuhan, dan mengembangkan tumbuhan langka dengan menggunakan bioteknologi. Keseimbangan populasi hewan karena manusia. Hewan dan manfaatnya bagi manusia. Hewan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan ada yang dimanfaatkan dagingnya untuk dimakan. Beberapa kegiatan manusia dalam memanfaatkan hewan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Misalnya perburuan liar, banyak hewan diburu untuk kesenangan atau mencari keuntungan. Berikutnya, ketidakseimbangan populasi tumbuhan karena manusia. Tumbuhan di hutan dapat dimanfaatkan manusia, misalnya kayu jati dan rotan. Ketidakseimbangan populasi tumbuhan dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Populasi tumbuhan dapat dilestarikan dengan cara reboisasi dan pembuatan cagar alam. Ketidakseimbangan populasi hewan karena manusia. Hewan dapat dimanfaatkan daging, kulit, tulang, atau tenaganya. Perburuan hewan secara liar dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem hutan. Usaha pelestarian hewan dapat dilakukan melalui penangkaran dan pembuatan swaka marga satwa. Sahabat rumah belajar, demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Sahabat rumah belajar, mari berbagi, berkolaborasi, belajar bersama di portal Rumah Belajar. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Terima kasih.